Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, karena di sini saya guru pengganti, jadi pasti di antara kalian tidak ada yang kenal dengan saya kan? Nah, sebelum lanjut ke pelajaran, mari kita saling mengenal. Perkenalkan, nama saya Azmi Himmana Ilfi, bisa dipanggil dengan nama depan saya. Sebelum itu, mungkin dari anak-anak sekalian, apakah ada yang ingin memperkenalkan diri? Saya Bu. Baik, kamu silakan perkenalkan diri, nama panjang, nama panggilan, alamat, dan lulusan sekolah. Nama saya Siti Robiatul Adawiyah. Biasa dipanggil Dea. Nggak tahu dapat dari mana itu Ibu. Saya berasal dari Karanganyar. Berasal dari sekolah SD Langkap 1. Baik, silakan duduk kembali. Makasih Bu. Karena apa? Karena tak kenal maka tak sayang. Baik, untuk menghemat waktu, kalian ingin Ibu ceritakan sesuatu atau langsung ke materi? Ceritakan Bu. Baik, Ibu akan menceritakan pengalaman Ibu. Nah, dulu Ibu ketika masih ketika sekolah di TK Ibu itu di Dharma Wanita di Tanah Merah. Nah, setelah itu Ibu pindah ke Langkap Timur begitu. Nah, di Langkap Ibu masih PP, pulang pergi dari Langkap ke Tanah Merah karena TK Ibu belum lulus begitu. Nah, karena setelah itu lulus dari TK baru Ibu sekolah di SDN Burneh 5. Nah, terus ibtidaiknya itu Ibu sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah. Tapi gak sampai lulus karena Ibu itu SD-nya kelas 1, ibtidaiknya masih kelas 0. Jadi Ibu kelas 6, ibtidaiknya masih kelas 5, Ibu lulus masih naik ke kelas 6 jadi berhenti. Jadi Ibu langsung mondok ke Surabaya begitu. Nah, MTS-nya Ibu di Surabaya, setelah itu Ibu pindah ke SMK Darul Hikmah. Lama-kelamaan Ibu mondok. Nah, setelah mondok Ibu terus sampai kuliah di STAI Darul Hikmah Langkap Burneh Bangkalan begitu. Langsung saja ke materi ya. Di sini mata pelajaran apa? Fikih. Oh, fikih ya. Baik, karena hari ini adalah pembahasan yang akan dibahas adalah toharoh. Mungkin di sini ada yang tahu apa itu toharoh? Bersuci Bu. Benar sekali. Toharoh secara bahasa berarti an-nadhafah, yaitu bersih, suci. Secara syariat, toharoh berarti mengangkat hadas atau menghilangkan najis atau yang semakna dengannya atau dengan bentuk keduanya. Untuk selanjutnya ialah air yang boleh digunakan untuk bersuci. Air yang boleh digunakan untuk bersuci itu ada 7. Yang pertama, air hujan. Apakah di sini ada yang tahu air hujan itu apa? Nah, air hujan ialah air yang turun dari langit. Nah, air yang turun dari langit itu namanya air hujan. Nah, untuk yang kedua ialah air laut. Air laut itu air yang ada di laut. Yang nomor 3 ialah air sungai. Nah, air sungai itu ketika kamu berenang di sungai itu ternyata bisa dibuat bersuci. Nah, untuk yang nomor 4 ialah air sumur. Pasti dari kalian tahu semua kan air sumur. Nah, untuk yang kelima ialah mata air. Yang keenam adalah air salju. Dan untuk yang terakhir ialah air embun. Untuk materi yang selanjutnya ialah air yang boleh digunakan untuk bersuci. Nah, apa saja macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Air yang boleh digunakan untuk bersuci
terhimpun dalam kalimat ma nazala minas sama'i au naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kana min ashlil khilqati, yang artinya segala air yang turun dari langit atau keluar dari dalam bumi dengan bentuk apapun, dalam bentuk apapun yang bentuknya masih asli, inilah yang disebut air mutlak dalam pembahasan selanjutnya. Lanjut. Untuk selanjutnya ialah macam-macam air. Nah, air dibagi menjadi 4. Yang pertama ialah air suci mensucikan, yaitu air yang belum istikmal atau bisa disebut dengan air mutlak. Yang kedua ialah air suci mensucikan tetapi makruh digunakan di badan, tapi boleh digunakan untuk pakaian, yaitu air yang dipanaskan menggunakan wadah yang tidak terbuat dari emas atau perak. Tetapi apabila sudah dingin, maka hilanglah sifat kemakruhannya. Menurut Imam Nawawi juga dimakruhkan menggunakan air yang sangat panas atau sangat dingin karena menjadikan tidak sempurnanya bersuci. Macam-macam air yang ketiga yaitu air suci tapi tidak mensucikan. Nah, air suci tapi tidak mensucikan itu ada 2. Yang pertama air mustakmal, air yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis atau untuk bersuci walaupun tidak berubah ukuran air tersebut seperti mawar yang berbau. Yang kedua ialah air yang berubah. Maksud yang termasuk dalam bagian ketiga ini adalah air yang berubah salah satu sifat-sifatnya yang disebabkan oleh sesuatu, yaitu salah satu dari benda-benda suci yang bercampur dengan air dengan taraf perubahan yang dapat menghalangi sebutan nama air murni padanya. Maka air yang seperti ini hukumnya itu adalah suci dalam dirinya namun tidak menyucikan, baik perubahan itu nampak oleh panca indera atau hanya dalam perkiraan, seperti ketika air tercampur oleh benda yang sesuai dalam sifat-sifatnya, misalnya air bunga mawar yang telah hilang baunya dicampur dengan air mutlak, dan seperti air mustakmal yang dicampur dengan air mutlak begitu. Sehingga bila saja perubahan itu tidak mencegah penisbatan nama air mutlak padanya, dan sekiranya perubahan air yang disebabkan oleh benda suci itu hanya sedikit atau dengan sesuatu yang cocok terhadap air dalam sifatnya dan dianggap berbeda dengan air namun tidak sampai membuatnya berubah dari kemurnian air tersebut, maka perubahan itu tidaklah menghilangkan sifat kesucian mensucikan air atau mensucikan air, sehingga air yang dijelaskan terakhir ini masih dapat mensucikan terhadap selainnya begitu. Bagian air yang terakhir yang nomor 4 yakni air najis atau air yang terkena najis. Air ini ada 2 bagian. Yang pertama, yang volumenya sedikit, yaitu air yang di dalamnya terdapat najis, baik air mengalami perubahan atau tidak, dan air tersebut maksudnya dalam kondisi kurang dari 2 kullah. Nah, dari bagian ini dikecualikan bangkai binatang yang tidak memiliki darah yang dapat mengalir saat dibunuh atau dirobek bagian tubuhnya seperti lalat. Jika masuknya bangkai tersebut ke dalam air itu tidak ada kesengajaan memasukkannya, begitu juga najis yang tidak terlihat oleh mata, maka kedua najis tersebut tidak menajiskan benda cair, juga dikecualikan beberapa kasus yang disebutkan dalam kitab-kitab besar. Jadi jika masih kurang jelas, kalian bisa membaca di buku yang lebih besar, di kitab-kitab yang lebih besar begitu.
Mungkin cukup sampai di sini. Apabila ada susunan kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan apabila ada kekurangan juga mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah, wabirridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.